Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 12 ini kita membahas mengenai jurnal koreksi dan jurnal penutup. Kemarin kita sudah belajar terkait siklus dari laporan keuangan ya, yang ada laporan laba rugi, ada neraca, sama laporan ekuitas modal, ya kan? Nah, untuk saat ini kita belajar tentang jurnal koreksi dan jurnal penutup. Nanti yang terakhir adalah jurnal pembalik. Oke ya, jurnal koreksi. Apa sih itu jurnal koreksi? Nah, secara garis umumnya, jurnal koreksi itu adalah jurnal yang digunakan untuk pembetulan kesalahan pencatatan ya dalam transaksi awal sampai di eh, penutupan ya. Biasanya tiap awal bulan sampai akhir bulan itu pasti ada yang namanya koreksi dan pembetulan. Mulai dari transaksi yang dimana itu ada bonus, ya kan? Terus ada potongan-potongan, terus ada retur. Nah, itu nanti yang akan dilakukan jurnal koreksi. Bentuk kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan, yang pertama itu kesalahan jumlah rupiah, ya kan? Terus kesalahan nama akun. Yang ketiga, kombinasi dari beberapa kesalahan, ya. Entah itu mulai dari nama pembelinya atau nama perusahaannya, atau nama akunnya, atau nama barangnya, atau nominalnya. Jadi ada kombinasinya dalam satu faktur atau dalam satu invoice. Nah, di sini ada contoh kesalahan jumlah rupiah ya. Contoh yang pertama, pencatatan jumlah rupiah yang terlalu kecil ya. Seperti menerima perlunasan piutang usaha sebesar 750 dicatat sebagai menerima pelunasan piutang usaha 570. Lah ini kan kebalik antara 750 sama 570. Angka 7 dan 5-nya kebalik ya. Yang seharusnya kasnya itu 750 ya. Piutang usahanya juga 750. Nah, ini kesalahan dalam jumlah rupiah. Terus keliru pencatatannya itu kas sebesar 570, piutangnya 570 ya di kredit. Yang di pembetulannya ya kasnya itu 180 ya di debit dan di kreditnya piutang usaha 180. Jadi ini adalah selisih dari jurnal yang sudah dicatat. Nah, ini kan seharusnya untuk jurnalnya itu kan ditulisnya kas 750, kredit piutang usaha 750. Tapi waktu kita itu melakukan kesalahan dalam pencatatan rupiah, itu dicatatnya 570. Sehingga kalau sudah terlanjur seperti ini, nanti tinggal melakukan pembetulan aja, ya kan? Kasnya 180 di debit dan kreditnya piutang usaha 180. Jadi sisa dari selisihnya itu tadi. Contoh yang kedua, pencatatan jumlah rupiah terlalu besar, ya. Membayar sewa kantor 1.300.000, tapi dicatat sebagai pembayaran sewa kantor sebesar 1.800.000. Sewa 1.300.000 terhadap kas 1.300.000 ya. Tetapi dicatatnya keliru. Beban sewa 1.800.000 terhadap kas 1.800.000. Kemungkinan saat penulisan secara manual mungkin kurang jelas hingga angka 3 itu dianggap angka 8 gitu ya. Maka untuk pembetulannya kas terhadap beban sewa sebesar 500.000. Jadi selisih dari kesalahan dan nominal yang sesungguhnya.
Contoh 3, kesalahan nama akun 1000 dicatat sebagai membayar beban gaji ya dengan nominal yang sama. Yang seharusnya di sini beban bunga itu sebesar 500.000 terhadap kas sebesar 500.000. Oke. Lalu di sini keliru dicatat ya. Dicatatnya apa? Beban gaji terhadap kas. Yang seharusnya kan ditulisnya apa? Nah, ini ya, yang seharusnya itu penulisannya beban bunga terhadap kas 500.000, tetapi kita salah mencatat beban gaji terhadap kas 500.000, sehingga pembetulannya apa? Beban bunga terhadap beban gaji sebesar 500.000. Ya, ini adalah pencatatan yang dilakukan dari kekeliruan tadi, pembetulannya seperti ini. Terus contoh yang keempat, di sini kombinasi dari beberapa kesalahan ya. Contohnya, membayar beban sewa 500.000 dicatat sebagai membayar beban bunga sebesar 50.000. Nah, ini nolnya kurang 1 ya. Seharusnya kan ditulis beban sewa ya terhadap kas sebesar 500.000. Tetapi dicatat itu pencatatannya keliru menjadi beban bunga terhadap kas sebesar 50.000. Nolnya itu kurang 1. Maka pembetulannya gimana? Beban sewa ya terhadap beban bunga dan kas ya. Beban sewa 500.000 di debit, terus beban bunga 50.000 di kredit dan kasnya 450.000 di kredit. Ya, ini adalah pembetulannya. Nah, contoh yang kelima, kombinasi dari beberapa kesalahan ya. 50.000 dicatat sebagai membayar beban asuransi sebesar 150.000. Nah, kesalahannya ini ada beberapa. Yang pertama, pendapatan sewa, tapi dicatatnya sebagai membayar beban asuransi ya, yang pertama. Terus kesalahan yang kedua, yang nominalnya 750 menjadi 150, ya kan? Berarti 2 kesalahan. Maka di sini yang seharusnya untuk jurnalnya ditulis kas terhadap pendapatan sewa sebesar 750, kita keliru mencatatnya dengan beban asuransi terhadap kas 150.000. Nah, ini kan sudah salah kaprah ya, dari 750 menjadi 150 dan jurnalnya juga keliru ya kan. Yang seharusnya jurnalnya adalah kas terhadap pendapatan sewa, tapi kita tulis beban asuransi terhadap kas. Sehingga pembetulannya gimana? Kas terhadap beban asuransi dan pendapatan sewa. Kasnya 900.000, beban asuransi 150, pendapatan sewa 750, seperti itu. Nah, kalau dari pembetulan ini bisa ditarik kesimpulan, ya kan, dari 2 transaksi itu dicatat dalam satu pernyataan. Pendapatan sewanya itu 750 sudah benar, membayar beban asuransinya 150 itu sudah benar, yang seharusnya itu pisah ya kan, tapi ini digabung. Nah, sehingga pembetulannya tadi masuk ke sini ya kan. Kasnya 900.000, beban asuransi 150, pendapatan sewa 750. Nah, ini pencatatan pembetulan jurnalnya jika terjadi keliruan mulai dari rupiahnya, mulai dari jenis akunnya atau kombinasi antara rupiah sama jenis akun atau hal-hal lain yang apa ya, ini untuk jurnal koreksi. Selanjutnya ini saya lanjut ke jurnal penutup. Untuk jurnal penutup sendiri, sebentar saya buka untuk screen-nya. Kalau untuk jurnal koreksi belum ada pertanyaan ya, saya langsung lanjut ke jurnal penutup ya. Oke, untuk screen-nya sudah bisa tampil ya di layar masing-masing.
untuk jurnal penutup. Nah, dalam menyusun jurnal penutup, di sini itu ada elemen-elemen yang harus kita ketahui ya. Ada privo, ada beban, dan ada beberapa yang harus kita perhatikan juga. Jadi, jika sudah muncul prive, maka nanti tidak diperbolehkan untuk masuk ke periode selanjutnya. Jadi privenya harus dihilangin, beban-bebannya juga harus dihilangin. Sehingga terjadilah jurnal penutup ya. Sehingga di awal tahun kita membuka lembaran baru. Jadi sudah tidak ada prive lagi dan tidak ada beban lagi. Seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat di screen, di sini itu kan ada siklus ya. Simulasi lah ya, simulasi pencatatan penutupan itu seperti apa. Di sini ada elemen prive, ada elemen beban ya kan. Nah, di sini nanti tidak boleh dibawa ke periode selanjutnya, lalu ditutuplah untuk jurnalnya ya. Jadi sudah stop, sudah tidak ada jurnal kembali kalau sudah dilakukan penyusunan jurnal penutup. Seperti bisa dibilang kita itu kayak memurnikan kembali akun-akun yang tidak seharusnya itu muncul di awal tahun pembuatan laporan kayak gitu kan. Setiap tahun kita kan akan membuat laporan baru kayak gitu kan. Setiap awal tahun pasti itu kan ada pembaharuan dari awal. Nah, itu privenya sama bebannya nggak boleh masuk, tapi sudah kita tutup. Dan nantinya juga kita akan buatkan jurnal pembalik, ya, supaya kembali ke normal seperti itu. Nah, jurnal penutup itu tujuannya untuk apa sih? Lah, kita harus mengetahui dulu untuk pengertian jurnal penutup sendiri itu seperti apa, ya kan? Jadi jurnal penutup ini adalah jurnal yang digunakan untuk memindahkan akun nominal atau sementara ke akun ekuitas, ya, sehingga akun nominal menjadi tertutup atau tersisa nol. Jadi nggak ada akun yang muncul di situ atau yang ada nominalnya. Dan akun ekuitas menunjukkan sisa yang sebenarnya. Ya, ekuitas itu modalnya, akun modal. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu yang pertama untuk menghitung laba rugi untuk periode yang bersangkutan, memisahkan transaksi pendapatan dan beban tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Ya, jadi saat pergantian tahun itu semuanya harus ditutup dulu sebelum masuk ke tahun yang baru yang akan merupakan neraca awal tahun berikutnya. Yang keempat, memisahkan perangkat pencatatan buku tahun tertentu dengan akun tahun berikutnya sehingga memudahkan dalam pemeriksaan. Ya, ini tujuan dari penyusunan jurnal penutup. Fungsi dari jurnal penutup sendiri itu apa sih? Yang pertama, menyediakan suatu neraca awal waktu selanjutnya sesudah dilakukan jurnal penutup. Yang kedua, memudahkan saat dilakukan suatu investigasi ya, karena sudah dilakukan perantara pada transaksi yang berlangsung antara waktu sekarang dan waktu akuntansi selanjutnya ya. Dan yang ketiga, menyediakan beberapa informasi keuangan yang sesungguhnya dari suatu perusahaan sesudah dilakukan jurnal penutup. Akun yang sebenarnya ini terdiri atas aset, ya, kewajiban, ya, dan modal, ya. Jadi di sini memang harus di ketahui ya, akun apa sih yang harus kita tutup lah ini ya. Salah satunya pendapatan, beban, laba rugi, sama prive. Ya kan? Seperti yang di slide sebelumnya, itu beban sama prive masuk dalam akun yang ditutup. Nah ini, kalau kita ingin menutup pendapatan, ya, itu gimana sih? Nah, menutup pendapatan itu semua rekening pendapatan didebit sebesar saldo masing-masing rekening.
Sedangkan rekening ikhtisar laba rugi dikreditkan sebesar jumlah semua rekening pendapatan. Adapun jurnalnya sebagai berikut ya. Nah, di sini ada penjualan, terus ada pendapatan, itu diletakkan di debit. Nah, ikhtisar laba rugi ini diletakkan di kredit. Ini hampir sama seperti minggu lalu saya terangkan ya. Jadi kalau jurnal penutup itu pasti ada ikhtisar laba rugi, ya kan? Nah, penjualan atau pendapatan ada di debit, ikhtisar laba ruginya ada di kredit. Terus kalau menutup beban gimana? Lah, menutup beban itu artinya apa? Semua beban yang ada di kredit, ya, yang sebesar saldo tiap-tiap rekening dan rekening ikhtisar laba rugi di debit sebesar jumlah total rekening beban. Ya, untuk jurnalnya gimana? Berarti yang di debit itu ikhtisar laba rugi. Sisanya itu di kredit, seperti harga pokok penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga serta beban-beban lainnya itu dimasukkan ke kredit. Ya. Nah, ini yang ketiga, menutup perkiraan ikhtisar laba rugi ya. Itu seperti apa? Jika total sisi debit lebih kecil daripada kredit, maka menunjukkan laba dengan jurnal. Nah, untuk rekeningnya, untuk jurnalnya seperti apa? Ikhtisar laba rugi terhadap modal. Ya, ikhtisar laba rugi ada di debit, modalnya ada di kredit. Ya. Jika perusahaan rugi, maka dibalik. Modalnya yang di debit, ikhtisar laba rugi yang di kredit ya. Jadi perlu diingat-ingat jika nanti teman-teman membuat laporan keuangan dan ternyata itu mengalami keuntungan ya, maka ikhtisar laba ruginya ada di debit ya. Nah, modalnya ada di kredit. Tapi kalau perusahaannya itu rugi, ya modalnya yang di debit, terus untuk ikhtisar laba ruginya di kredit, dibalik kayak gitu. Nah, menutup prive. Pada umumnya rekening prive ini bersaldo debit sehingga akan mengurangi modal perusahaan dan adapun jurnalnya ya, ini jurnalnya modal terhadap prive. Ya. Untuk menutup prive, modalnya ada di debit, prive-nya ada di kredit. Ya, diingat-ingat kembali. Untuk modalnya ada di debit, untuk prive-nya ada di kredit. Oke. Ini contoh jurnalnya ya. Untuk contoh jurnal penutup ya, di situ di akhir Mei 2004 ya kan, mulai dari penghasilan cetak, berarti ini adalah jurnal penutup dari perusahaan advertising atau perusahaan percetakan ya. Penghasilan cetaknya itu 2.330 ya, terhadap ikhtisar laba rugi 2.330. Oke. Penutupan perkiraan penghasilan ya. Di sini ditulis penutupan perkiraan penghasilan. Terus jika itu ada beban-beban kayak beban transport, iklan dan lain-lain, listrik ya kan, PDAM, telepon, gaji dan lain sebagainya ya. Itu masuknya untuk jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan beban-bebannya di sebelah kredit. Gaji pegawai, beban transport atau angkut, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan, ya kan? Nah, ini bisa dibilang menutup perkiraan beban ke laba rugi. Makanya ditaruh di kredit. Ya. Lalu ikhtisar laba rugi terhadap modal ya, ini penutupan laba bersih ke perkiraan modal ya. Jadi perhitungannya kan gini, dari 2.330 dikurangi beban-beban
otomatis kan labanya sisa 1.308.000. Nah, untuk penulisan jurnalnya itu ikhtisar laba rugi terhadap modal karena ini terhitung untung ya, laba. Tapi kalau minus atau rugi, maka dibalik modal terhadap ikhtisar laba rugi. Kayak gitu, oke? Nah, karena ini untung, maka ikhtisar laba rugi terhadap modal. Terus yang terakhir modal terhadap rival ya sebesar 250. Ya, ini menutup perkiraan prive dan mengurangi perkiraan modal. Jurnal penutupan. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Jadi ini hampir sama kayak kemarin yang sudah saya jelaskan itu neraca lajur ya. Sudah ada neraca saldo, ada penyusutan, ada saldo setelah penyesuaian, laba rugi, neraca ya kan disesuaikan semua ya. Habis disesuaikan dimasukkanlah ke dalam tabel. Nah, ini ada contoh lain ya kan. Contoh dari toko rezeki ya. Untuk jurnal penutupnya disusun sebagai berikut. Penjualan terhadap ikhtisar laba rugi. Ini penutupan rekening pendapatan ya. Nah, pendapatannya berapa? 14.590 ya. Terus dikurangi lagi dengan beban-beban yang ada. Ikhtisar laba ruginya ada di ada di debit dan biaya-biayanya itu ada di kredit seperti harga pokok penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga beban listrik dan telepon, ya. Terus beban sewa kendaraan, beban toko lain-lain, beban gaji karyawan toko, beban depresiasi gedung toko, beban depresiasi gedung kantor, beban depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, beban perlengkapan, sampai beban bunga ya, atau ada beban PDAM atau beban asuransi dan sebagainya itu juga masuk ke kredit ya. Jadi ikhtisar laba rugi terhadap beban-beban ya. Ikhtisar laba ruginya dimasukkan ke debit ya. Ini berasal dari mana? 13.279.400. Ini berasal dari semua total beban ya. Semua total biaya-biaya, semua total beban-beban itu nanti masuk di kolom debitnya ikhtisar laba rugi. Oke, terus yang terakhir ikhtisar laba rugi terhadap modal. Lah, kalau sudah ikhtisar laba rugi terhadap modal, maka di sini terjadi keuntungan. Ya, toko rezeki itu untung 1.010.600. Maka ikhtisar laba rugi ada di sebelah debit, modalnya ada di sebelah kredit. Ya, nah ini itu untuk menutup rekening ikhtisar laba rugi ke modal ya. Kalau rugi baru modal terhadap ikhtisar laba rugi, tapi kalau untung ikhtisar laba rugi terhadap modal, tinggal dibalik aja nanti. Terus ini ada contoh ketiga juga. Di sini contoh 3 itu ada beberapa nama akun ya. Mulai dari kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, perlengkapan kantor, utang usaha, sewa diterima di muka, ada modal kris, penarikan kris, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban perlengkapan, beban rupa-rupa, sampai di sini tuh ada beban asuransi, pendapatan sewa, utang gaji, beban penyusutan, sampai dengan akumulasi penyusutan.
Nah, untuk neraca saldonya itu tulis ya sesuai dengan jurnalnya. Kasnya ada di debit, berarti kan pendapatan. Piutangnya ada di debit, perlengkapan di debit, asuransi dari muka di debit, ya kan? Terus tanah di debit, peralatan kantor di debit, terus utang usaha, ya berarti kita kan hutang tuh perusahaan ke orang lain ditaruh di kredit, sewa diterima di muka kredit, modal kris kredit, terus penarikan kris ada di debit dan lain sebagainya sampai totalnya di sini ketemu balance 42.600 ya. Terus di sini itu ada jurnal penyesuaian. Lah, jurnal penyesuaian ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan eh, transaksi tertentu ya. Transaksi tertentu yang ada perubahan ya, jurnal penyesuaian. Misal ada pelunasan ada pelunasan transaksi di tanggal 2 ya kan sebesar 500.000 misal. Nah, ditulislah di debit. Jadi jurnal penyesuaian ini disesuaikan dengan transaksi-transaksi tambahan ya yang tidak masuk di jurnal awal kayak gitu. Yang tidak masuk di transaksi awal nanti dimasukkan di jurnal penyesuaian ya. Seperti pertemuan minggu lalu sudah saya jelaskan. Lalu dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, dimasukkan kayak ini. Kas 2065 ya. Maka ditulis kembali 2065 karena tidak ada penyesuaian di sini. Terus piutang usaha karena di sini ada tambahan ya yang awalnya 2 juta 2.220 ada tambahan 500 maka di neraca saldo penyesuaian jadinya 2.720. Terus perlengkapan ya, perlengkapan di sini kan 2 juta 2.000 karena ada pengurangan 1.240 maka sisa di neraca saldo penyesuaian tinggal 760 ya kan. Terus lanjut di asuransi dan lain sebagainya. Diikuti aja dari sini nanti akan ketahuan hasilnya. Terus laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini teman-teman bisa mulai dari beban ya. Mulai dari pendapatan, beban-beban apa saja itu dimasukkan di laporan laba rugi. Ya, contohnya ini pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 16.840. Terus ada beban gaji. Lah, beban gaji ini kan kita mengeluarkan uang ya. Otomatis kan kas kita kan berkurang, makanya ditaruh di debit. Ya, beban gaji di debit terhadap kas di kredit 4.525. Lalu ada beban sewa 1.600. Ada beban utilities 9.985. Terus ada beban perlengkapan ya. Berarti kan kita membeli perlengkapan, kas kita berkurang, jadi untuk beban perlengkapan masih di debit. Beban rupa-rupa, ya kan? Dan lain sebagainya. Sampai di sini ada beban asuransi, pendapatan sewa, utang gaji, beban penyusutan dimasukkan ya, dimasukkan semua di sini. Ya, pendapatan sama beban-beban itu dimasukkan ke kolom laporan laba rugi. Oke. Nah, untuk yang terakhir itu adalah neraca. Neraca tinggal kita melihat di neraca saldo penyesuaian sebelumnya. Kita pindahkan ya. Dari awal 2065 dipindahkan ke neraca ya kan, terus 2.720 dipindahkan lagi, 760 dipindahkan, 2.300 dipindahkan, 20.000 dipindahkan ya kan, 1.800 juga dipindahkan sampai di penarikan ini ya 4.000 ini ya, ini juga dipindahkan. Lah, untuk yang penarikan untuk yang pendapatan beban-beban nggak usah diisi
ya. Ditambahi utang gaji, itu yang ditambahkan sama akumulasi penyusutan, ya. Jadi yang dimasukkan ke neraca itu adalah aktiva tetap, kewajiban, dan modal. Jadi aktiva dan pasifa ya. Kalau aktiva berarti kayak aktiva lancar, aset-aset, kayak gitu, itu dimasukkan ke neraca. Terus untuk utang gaji itu kan masuk di pasifa, ya, dimasukkan ke neraca. Akumulasi penyusutan dimasukkan ke aktiva, ya. Jadi urutan dari neraca sendiri itu aktiva lancar, aktiva tetap itu dijumlah, ya kan? Lalu pasifa itu kewajiban. Kewajiban itu hutang sama modal. Itu masuk ke pasifa, ya. Jadi perlu diingat kalau neraca beban sama pendapatan jasa nggak usah ditulis, tapi dimasukkan ke laporan laba rugi, ya. Nanti akan ketahuan di sini balance apa enggak, ya kan? Kayak ini mulai dari neraca saldo ini balance ya. Artinya antara kredit sama debit itu sama, itu balance. 42.600. Terus jurnal penyesuaian di sini 2.290 balance ya, kredit sama debit. Terus yang neraca saldo ini juga balance ya, 43.400 ya. Lalu untuk laporan laba rugi ini juga balance ya. Jadi kan untuk laporan laba rugi ini bebannya 9.755. Di sini di bawahnya ditambahi laba bersih. Dari mana 16.000 ini total dari kreditnya ini dikurangi 9.755, sisanya 7.235 ya. Kalau dihitung di sini ketemu 16.990 balance ya. Terus yang terakhir adalah neraca. Nah, di situ neraca sudah ditotal ketemu angka 33.645 ya. Debit dan kredit balance. Oke, berarti laporan kita sudah tuntas karena semuanya sudah balance. Ya, kalau nggak balance gimana ya kita cari? Mungkin ada angka-angka yang kita itu salah saat input, ada angka yang ketuker, ada angka yang kurang, atau ada angka yang terhapus. Nah, itu harus dikoreksi kembali, ya. Nah, disarankan sebelum memasukkan atau sebelum input itu harus dilihat lagi, diteliti lagi, ya, biar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan angka. Karena kan riskan ya, nolnya hilang satu aja itu sudah bermasalah ya, sudah bingung itu naruhnya gimana. Jadi harus lebih teliti saat pembuatan laporan. Nah, ini juga ada lebih jelas lagi ya keterangannya. Laba rugi terhadap beban-beban ya. Ini menutup akun beban ya. Laba rugi ada di debit, bebannya ada di kredit ya. Terus ada lagi ini pendapatan jasa, pendapatan sewa terhadap laba rugi ya. Pendapatan jasa atau pendapatan sewa ada di debit, laba ruginya ada di kredit. Ini kita menutup akun pendapatan. Terus ada laba rugi modal kris ya. Ini kita menutup akun laba rugi dan menutup akun privo ini juga ada. Laba ruginya ada di debit, modalnya ada di kredit. Ya. Jadi ini itu lanjutan dari laporan keuangan yang tadi. Kayak ini ya, laba rugi. Ini kan kita mau menutup akun beban. Totalnya kan 9.755. Itu dari mana sih? Sorry. Dari sini. Nah, ini ya. 9.755 dengan nominalnya ini. Nah, ini. Oke. Terus ini pendapatan jasa, pendapatan sewa. Itu juga dari sini. Kembali lagi ini. Nah, yang biru-biru ini. Oke. Terus kita mau menutup akun laba rugi. Di sini ada
nominal 7.235. Ini dari mana? Ini dari sini, laba bersih. Ada 2, ya. Di laporan laba rugi sama di neraca, ya. Ada 2. Terus yang terakhir ini kita mau menutup akun Privo. 4.000. 4.000 ini dari mana? Kita lihat lagi di tabel. Akun Privo. Lah ini ya, nomor 10 ini ya, penarikan kris kalk. Ini 4.000 ada di neraca. Lah, kita cek ini yang harus kita tutup. Jadi yang harus kita tutup itu apa aja? Laba rugi, Privo, modal, pendapatan atau penjualan. Ya. Nah, setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akun nominal memiliki saldo nihil. Jadi kita bisa membuka lembaran baru untuk membuat jurnal dari awal di tahun yang baru, yaitu mulai di tahun Januari tahun terbaru. Seperti itu ya. Dari sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, good luck untuk ujiannya besok. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.